Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi Bapak, Ibu, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah mau melihat video ini. Terima kasih pula sudah mendengarkan saya dalam menyampaikan BKSN. Pada minggu ketiga ini kita sudah memasuki tema yang ketiga. Saya mengucapkan terima kasih atas semua atensi yang sudah diberikan. Sebelumnya saya juga minta maaf jika video-video sebelumnya belum bisa untuk memuaskan atau belum sesuai seperti yang Anda sekalian harapkan. Tapi saya mengucapkan terima kasih, saya bersyukur karena dalam waktu kurang dari 1 minggu banyak yang telah melihat video yang saya buat. Semoga kita semakin diberikan rahmat, diberikan berkat oleh Tuhan untuk karya-karya kita, untuk karya-karya sesama kita, dan kita saling mendoakan satu sama lain. Bagi saudara kita yang merasa kurang beruntung, maka Bapak Ibu, di pertemuan ketiga ini, di pertemuan BKSN, kita memasuki minggu ketiga dengan subtema Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Nah, dasarnya apa? Dasar pertemuan ketiga untuk BKSN ini adalah saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pandemi COVID-19 bukan sekedar masalah kesehatan, melainkan juga masalah ekonomi yang merampas habis-habisan penghasilan banyak orang, seperti yang dilakukan oleh para penyamun di tengah jalan ke kota Yeriko. Nah, banyak orang terhimpit persoalan ekonomi lantaran banyak kegiatan perekonomian tidak bisa berjalan seperti biasa. Sebagian orang bahkan kehilangan mata pencahariannya karena sejumlah usaha tidak bisa lagi beroperasi. Nah, ini pasti juga ada di mana-mana. Terutama pengalaman saya saat saya masuk ke salah satu mall di kota Surakarta, di mana hanya beberapa saja yang bisa buka dan beberapa mungkin sudah dikurangi pekerjanya. Begitu. Itu akhirnya membuat perekonomian semakin susah. Orang yang hidup di bawah ekonomi rata-rata juga semakin bingung bagaimana caranya, dan akhirnya akan menimbulkan beberapa kejahatan atau perilaku menyimpang bagaimana untuk mendapatkan uang untuk menyambung hidupnya di masa pandemi COVID-19 ini dan di masa PPKM. Ketiga, menghadapi situasi sulit yang menyebabkan banyak orang menderita ini, kita perlu merenungkan sosok Yesus yang menjadi sahabat bagi mereka yang menderita dan yang memberi tanggung jawab kepada kita untuk menolong sesama. Dengan perenungan ini, kita diajak untuk menerima orang lain yang jatuh tergeletak karena beban hidup sebagai sesama yang harus ditolong tanpa memandang status sosial, ekonomi, budaya, politik, dan agamanya. Maka kita diajak oleh Yesus sebagai juru selamat kita, sebagai contoh pribadi yang unggul, di mana kita sebagai orang Katolik mau tidak mau, suka tidak suka, harus mau menolong, karena dengan menolong kita memberikan kasih yang memberi tanpa mengharapkan itu kembali. Seperti itu. Itulah yang diajarkan oleh Yesus. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai pada pertemuan ketiga ini, mari kita membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam pertemuan ketiga ini sekali lagi kita akan membahas tentang
orang Samaria yang baik hati, yang diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam pertemuan ketiga ini kita diajak untuk mendalami, merenungkan dan mencari pesan dari perikop Injil, yaitu tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Ya, sekali lagi, mendalami, merenungkan dan mencari pesan. Kita dalami dulu, kita renungkan ayatnya, dan kita mencari pesan. Apa pesannya untuk saya pribadi? Ingat, diambil dari diri sendiri dulu, bukan dari orang lain. Tapi semua perubahan ada dari dalam diri, bukan dari orang lain. Melalui orang Samaria itu, kita diajak untuk melihat sosok Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang menderita karena dianiaya atau ditolak oleh masyarakat. Ingat sekali lagi, Yesus sebagai sahabat. Yesus datang sebagai sahabat. Yesus datang untuk membuat orang lain tersenyum dari seseorang yang tidak memiliki harapan, dan akhirnya orang itu memiliki harapan. Yang ketiga, kita juga diajak untuk meneladani Yesus yang peduli dan memperhatikan dengan penuh kasih sayang orang-orang yang menderita dan tersinggir. Dari pertemuan pertama sampai ketiga ini, kita selalu diberikan kata kerja meneladani, memperhatikan dan peduli, di mana harus ada gerak dari diri sendiri dulu, bukan dari orang lain. Tapi yang bergerak itu adalah diri kita sendiri dulu. Bagaimana kita meneladani Yesus, bagaimana kita memperhatikan dengan penuh kasih sayang orang-orang yang menderita yang ada di sekitar kita. Kita diajak untuk peduli dan tidak masa bodoh dengan penderitaan orang lain. Bagaimana caranya? Nanti kita akan sharing. Silahkan nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menuliskan di kolom komentar bagaimana berbagi, bagaimana pengalamannya menolong, bagaimana pengalamannya peduli terhadap sesama yang betul-betul membutuhkan. Bukan soal materi saja, tapi secara penghiburan. Ingat, di pertemuan kedua adalah saudara kita, sahabat kita yang telah meninggal, dan yang ditinggalkan pun juga membutuhkan penghiburan, kekuatan dari sesama. Maka kita hadir sebagai sesama. Orang yang ditinggalkan karena kematian, karena COVID juga menderita. Maka kita juga perlu dan peduli untuk memberikan penghiburan bagi mereka yang ditinggalkan. Kita berdoa dulu Bapak Ibu sekalian. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu hadir dalam perjalanan hidup kami. Kami juga bersyukur karena dapat berkumpul dengan saudara-saudara kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Bapa yang baik, kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami dalam mendengarkan, mendalami, dan merenungkan sabda-Mu. Semoga melalui pendalaman dan permenungan sabda-Mu ini, kami diubah untuk rela menjadi sesama bagi yang menderita, tanpa memandang status sosial, ekonomi, budaya, dan politik, dan agama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan pendalaman kitab suci Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Hari ini kita membaca karena minggu lalu kita sudah melihat video. Baik. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya,
jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Baik Bapak Ibu, dari bacaan Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37, dari ayat 25 sampai 37 pasti ada kata-kata yang mengesankan. Ada kata-kata yang mungkin kita mengingat kembali, kata-kata yang sesuatu yang menyentuh hati. Aku harus begini. Kata-kata yang mungkin seperti rema ya, yang luar biasa untuk dapat mengubah kita. Karena sebetulnya secara pribadi saya memiliki satu kata-kata yang atau perikop yang bagi saya menyentuh dan mengingatkan saya pada Paus Fransiskus, di mana saya pernah membaca, diambil dari Lukas ini, yaitu di ayat 33 yang tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Paus Fransiskus dalam motonya, salah satu motonya saya membaca itu, miserando et qui eligendo, itu dalam bahasa Latin, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Maka ini sangat-sangat luar biasa, dimana kita mau nggak mau harus memiliki hati yang terbuka seperti Yesus yang mau menolong. Allah saja yang merelakan dirinya, merendahkan dirinya untuk menjadi manusia dan mengorbankan anak yang tunggal untuk dikorbankan untuk apa? Menebus dosa-dosa kita. Kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, pendalaman teks. Apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lihat ayat 27 ya. Yang kedua, siapakah sesamaku? Lihat ayat 30. Yang ketiga, siapa saja yang melewati orang yang jatuh ke tangan para penyamun itu? Apa tindakannya? Apa tindakan mereka ketika melihat seseorang yang terluka tersebut? Lihat ayat 31 sampai 36. Yang keempat, siapakah orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepada sesama dan yang perbuatannya layak diteladani? Lihat ayat 37. Nah, itu pertanyaan pendalaman. Mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang ada dari dalam diri panjenengan semua. Mungkin bisa dicari kira-kira apa tadi dari perikop yang menyentuh hati saya itu apa. Itu. Oke. Kita masuk ke penjelasan teks. Apa yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hidup yang kekal di sini berkaitan dengan pandangan mengenai keselamatan.
ya, kalau orang sudah meninggal selamat atau enggak semacam itu. Kalau kita pergi keluar naik motor selamat atau tidak, atau mungkin mengalami sesuatu yang tidak diinginkan dan akhirnya menjadikan kita menderita. Nah, dalam masyarakat Israel kuno, keselamatan pada awalnya dipahami sebagai kondisi hidup yang tenang dan damai di tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Akan tetapi, pada perkembangan selanjutnya, keselamatan dikaitkan juga dengan kehidupan yang akan datang atau setelah kematian. Maka di dalam perjanjian lama diceritakan keselamatan itu saat kita hidup tenang, hidup yang bahagia dan damai sejahtera di tanah yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Itu menceritakan tentang bangsa Israel. Betul-betul sangat bahagia, inilah tanah yang diberikan Tuhan kepada Israel. Dalam hal semacam itu, hidup yang tenang dan damai adalah keselamatan. Ya, kita bisa melihat contoh pada zaman Daud, Raja Daud, di mana pada masa Daud itu adalah masa-masa keemasan bangsa Israel, di mana kemakmuran, damai, sukacita, tenang pada masa Daud itu masih dikatakan selamat. Tapi perkembangannya berkembang ke sini, keselamatan itu bukan soal damai dan tenang di dunia, tapi kira-kira setelah aku meninggal, apakah aku akan selamat? Apakah aku masuk surga atau tidak ya? Mungkin aku bahagia di dunia, tenang, damai di dunia, tapi belum tentu aku masuk surga. Mungkin ada kayak gitu ya. Mungkin damai dan tenangnya karena sesuatu yang didapatkan tidak baik, seperti itu. Nah, yang kedua, Yesus menunjukkan bahwa kunci untuk mewarisi kehidupan kekal atau memperoleh keselamatan ditemukan dalam ketaatan terhadap perintah Taurat. Nah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ingat, di sini saya memberikan kalimat bercetak tebal. Memperoleh keselamatan ditemukan dalam ketaatan. Kita belajar dari Adam dan Hawa. Jika Adam dan Hawa itu taat, patuh pada Tuhan, pada perintahnya, janganlah engkau memakan buah itu, menyentuhnya pun kamu akan mati. Ya, saat kita tidak taat, kita akan seperti itu. Mungkin kita jatuh ke dalam dosa, kita akan merasa menderita karena apa yang kita lakukan itu karena diri kita sendiri, bukan dari Roh Kudus, bukan dari panggilan Tuhan. Ingat, ketidaktaatan itu salah satunya hukumannya adalah maut, mana saat kita tidak taat pada perintah Tuhan, selesai seperti itu. Mungkin kita hidup tidak bahagia, kita lebih mengutamakan keinginan daging, dan itu membuat kita kok begini hidup ya, kurang bersyukur akhirnya, dan akhirnya merasa menderita. Maka bagaimana hidup kita menjadi hidup yang berarti? Ya, kita mencintai Tuhan. Bagaimana kita mencintai Tuhan? Membuktikan kita bahwa kita betul-betul mencintai Tuhan. Cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu. Tuhan tidak menuntut banyak kok. Jika engkau mencintai aku sebagai Tuhanmu, sebagai juru selamatmu, cintailah sesamamu. Orang yang sama dengan kamu, memiliki martabat yang sama, dan menjadi rekan seperjalanan kamu. Simpel kok. Kita cintailah keluarga kita dulu, tetangga-tetangga kita, orang di sekitar kita, maka kita betul-betul mencintai Tuhan. Jadi hidup kekal atau keselamatan dapat ditemukan dan diraih dengan mengasihi Allah dan sesama secara nyata. Maka tidak mungkin kan, aku mencintai engkau Tuhan tapi aku membenci sesamaku. Nah, itu sangat lucu sekali. Sesama kita juga diciptakan Tuhan, masa kita membenci ciptaan Tuhan? Berarti kita tidak mengasihi Allah. Mungkin mengasihi Allah karena ada sesuatu. Nah, Allah disogok tuh ya, seperti itu. Tapi mencintai Tuhan harus tulus dan ikhlas dari dalam hati. Dengan cara apa? Mencintai sesama kita. Penjelasan teks yang kedua, siapakah sesamaku?
Nah, Yesus menjawab dengan menceritakan sebuah kisah perumpamaan dengan tujuan untuk mengajak orang itu berpartisipasi aktif dalam menggali dan menemukan sendiri jawabannya. Yesus memulai perumpamaannya dengan menceritakan bahwa ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, melainkan juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya dalam keadaan sekarat. Identitas orang ini tidak jelas, apakah orang Yahudi atau bukan. Yang pasti ia adalah seorang manusia yang sedang berbaring sekarat di tepi jalan, terluka parah dan membutuhkan pertolongan. Nah, kita lihat di sini ya, dimana diceritakan bahwa orang yang kerampokan itu mungkin bisa dikatakan sudah jatuh, tertimpa tangga, terus tertimpa apa lagi? Ya, ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, melainkan juga dipukul, setelah itu ditinggalkan dalam keadaan sekarat, tidak ditolong, uangnya diambil, akhirnya tidak memiliki apapun. Setelah diambil, diajar, dipukuli sampai sekarat. Bayangkan, mungkin zaman sekarang yang paling mengerikan adalah begal seperti itu, atau perampokan di jalan. Nah, sekarang tinggal diambil uangnya, selesai. Tapi pada cerita perumpamaan Yesus itu diceritakan bahwa orang itu betul-betul tidak berdaya, tidak memiliki apapun, harta sudah habis, tubuh hancur babak belur, setelah itu ditinggalkan, tidak ditolong. Bayangkan zaman dulu tidak ada rumah sakit, jauh dari tabib atau dokter, dan itu mungkin betul-betul sangat menderita. Harus bagaimana, mau bangun tidak kuat, akhirnya menunggu belas kasihan dari sesama yang lewat jalan tersebut. Nah, dengan tidak memberi tahu identitas orang itu, Yesus ingin mengatakan bahwa sesama bukan hanya orang yang satu suku, bangsa atau golongan, melainkan juga siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Sesama bukan hanya tetangga di sekitar rumah kita atau orang yang kita kenal, melainkan juga siapa saja yang kita jumpai dalam kondisi dan pengalaman hidup mereka. Mereka bisa saja orang asing yang kita tolong, atau orang yang kita beri semangat hidup, atau bahkan orang yang membenci kita tetapi kita doakan. Nah, bagi saya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya itu paling bahagia, paling bangga, ya mungkin bisa membanggakan diri ya, dan membuat hati saya itu tenang dan damai saat saya bisa menolong orang lain yang tidak saya kenal. Jadi suatu cerita, ada seorang yang pengemis, saya sedang makan di pinggir jalan, pengemis itu minta uang. Tapi saya tidak memberikan uang. Saya berkata pada pengemis itu, "Bapak, saya tidak akan memberikan uang, tapi jika Bapak mau, saya membelikan Bapak makan dan minum." Orang tersebut mau dan akhirnya bahagia. Yang diberi bahagia, yang memberi lebih bahagia, yang ditolong bahagia, yang menolong lebih bahagia. Karena apa? Hidup itu terasa berarti. Penjelasan teks yang ketiga, siapa saja yang melewati orang yang jatuh ke tangan para penyamun itu, apa tindakan mereka ketika melihat seorang yang terluka tersebut? Kita akan melihat di mana apa yang dilakukan ya, tindakan nyata. Pertama adalah seorang imam yang termasuk kelompok elit dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu. Ia tidak mau bersentuhan dengan orang itu dan berusaha menghindar. Ia enggan mendekati untuk mengecek apakah orang itu masih hidup atau sudah mati, apalagi menawarkan pertolongan. Ia tidak peduli dan masa bodoh, padahal mengetahui dengan baik perintah dan kehendak Allah dalam Taurat untuk mengasihi dan menolong sesama. Ingat, tidak semua orang yang pintar beragama merasa kenal dengan Tuhan, hidup menggereja, dia mau menolong sesama. Seperti ibaratnya imam ini, mungkin imam ini tidak menolong karena jika menyentuh orang itu karena darahnya najis, mungkin sebelum pergi sudah mencuci tangan, membasuh tubuhnya biar tidak najis ya. Saat kena darah orang yang tidak tahu,
saat dia ingin beribadah harus mencuci tubuhnya lagi, mungkin nggak mau kayak gitu. Itu seorang imam. Yang kedua, seorang Lewi. Orang Lewi ini melihat orang yang menderita itu tetapi tidak melakukan apa-apa, kecuali hanya melewatinya di sisi lain jalan itu. Seperti imam sebelumnya, yang pasti mengetahui ajaran kasih dalam hukum Taurat, tetapi tidak menerapkannya dalam kondisi yang menuntut kasih itu dipraktikkan. Secara teori kita mungkin mudah ya, kasihlah sesama manusia. Jika engkau ditampar pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu. Itu mudah diomongkan, tapi susah untuk dilakukan. Doakanlah orang yang menganiaya kamu. Waduh, dia menganiaya saya nggak mau mendoakan. Pada Yesus, ajaran Yesus yang kita akui sebagai juru selamat kita mengajarkan begitu. Maka kita juga sama-sama belajar. Aku harus mau mendoakan, aku harus menghilangkan kebencian dari dalam hati. Nah, maka dari itu kita siap terbuka, membuka hati kita untuk siapapun, agar kita mau ikut ambil bagian dalam karya keselamatan. Yang ketiga adalah seorang Samaria melihat ada orang tergeletak hampir mati di pinggir jalan. Orang Samaria ini tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ia mendekatinya dan melakukan pertolongan pertama dengan membersihkan luka-luka orang itu dengan minyak dan anggur. Ia lalu menaikkan orang itu ke atas keledai miliknya dan membawanya ke tempat penginapan untuk mendapatkan perawatan selanjutnya. Bayangkan orang Samaria, dia seorang pedagang yang dalam hubungannya dengan orang Yahudi. Orang Samaria ini adalah orang yang disingkirkan karena cara beribadahnya berbeda dengan orang-orang Yahudi itu. Ya. Maka Yesus memberikan bahwa orang Samaria yang dipandang sebelah mata saja mau menolong tanpa melihat kamu adalah orang Samaria atau orang lain atau orang Yahudi atau orang Romawi, tidak melihat itu. Tapi saat dia melihat orang yang betul-betul membutuhkan pertolongan, dia menolongnya. Dia membasuh lukanya, membersihkan luka-lukanya itu dengan minyak dan anggur, lalu menaikkan ke atas keledai. Bayangkan keledainya itu satu, dan akhirnya dia mengalah untuk jalan sampai ke tempat penginapan agar orang itu dirawat di penginapan tersebut. Dan orang Samaria ini jelas meninggalkan uang untuk yang merawat. Jika kurang, saya akan memberikannya kepadamu, menggantinya saat aku pulang. Ingat kisah orang Samaria ini, dia mau memberikan segalanya. Jika kurang, nanti saya tambahin deh, tapi tolong ya, orang ini dirawat sampai dia sembuh. Sudah memberikan kasihnya, sudah memberikan waktunya dalam perjalanan itu, memberikan materi, memberikan kepedulian tanpa kenal orang yang ditolong itu siapa. Tapi orang Samaria itu betul-betul hebat ya, dibandingkan dengan orang yang tahu agama, tahu ajaran agama, tahu ajaran kasih secara teori, tapi tidak mau melakukannya. Mungkin mau melakukannya, tapi dengan orang yang dikenal, dengan orang-orang tertentu yang dianggap dihormati. Jika orang itu tidak dihormati, tidak mau, dia memiliki kedudukan, orang kaya, orang hebat, dia mau menolong. Biar apa? Kan ada pamrih. Tapi orang Samaria itu menolong tanpa pamrih. Dia tidak kenal dia kaya atau tidak, tapi yang pertama dalam pikirannya adalah karena belas kasihan, hati orang Samaria itu tergerak. Bagaimana dengan kita? Penjelasan selanjutnya, siapakah orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepada sesama dan yang perbuatannya layak diteladani. Nah, orang Samaria dalam perumpamaan ini jadi contoh nyata orang yang menunjukkan belas kasihan kepada sesama tanpa memandang identitas dan status. Yang menolong walaupun biayanya cukup mahal. Ia rela dan ikhlas mempertaruhkan banyak hal demi keselamatan orang yang tidak dikenalnya sama sekali. Dalam menolong, ia sama sekali tidak menerapkan kriteria atau syarat tertentu. Sama baginya adalah orang yang membutuhkan pertolongannya. Itulah sebabnya orang Samaria ini ditampilkan Yesus sebagai contoh dan model yang harus kita teladani. Ingat,
kerendahan hati, rela berkorban, ikhlas, dan bersyukur untuk sesama kita yang membutuhkan. Ya, sharing dan aksi nyata. Yang pertama, apakah mentalitas imam dan orang Lewi yang tidak peduli dengan penderitaan orang lain itu melekat dalam diriku? Bagaimana aku dapat mengatasinya? Kira-kira hanya sebatas omong doang atau sekedar teori, gimana ya? Apakah aku sudah melakukan hal yang baik untuk sesamaku? Nah, yang kedua, apakah aku sudah meneladani orang Samaria yang secara spontan dan tanpa memperhitungkan untung rugi membantu orang yang menderita dan yang sedang membutuhkan? Mungkin punya pengalaman tertentunya. Anda semua yang mendengarkan saat ini pasti punya pengalaman. Kira-kira apa ya? Merefleksikan kembali. Kira-kira pernah nggak menolong tanpa melihat untung dan ruginya? Ketiga, apakah aku juga pernah menemukan orang Samaria yang murah hati ketika aku sedang membutuhkan pertolongan? Ya, bolehlah diceritakan di kolom komentar. Apa aksi nyata yang akan aku lakukan selama 1 minggu ke depan untuk meneladani sikap dan tindakan orang Samaria yang murah hati itu? Apa ya? Kita harus melakukan sesuatu dalam waktu seminggu. Ditantang, diri kita ditantang untuk melakukan sesuatu untuk orang lain tanpa memandang orang itu. Oke, tulis sharingnya di kolom komentar untuk saling berbagi dan saling menguatkan. Kita lanjutkan dengan doa umat. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas segala sesuatu yang telah Engkau berikan untuk kami. Kami berdoa bagi saudara kami yang sedang menderita karena terdampak COVID-19 dan PPKM yang telah berlangsung. Semoga semakin banyak hamba-Mu yang tergerak hatinya untuk menolong dan berbagi. Dan tambahkanlah iman kami, Tuhan, agar kami semakin serupa dengan putra-Mu Yesus Kristus. Untuk itu kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, demikianlah nama-Mu, tentang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, atas bumi dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk sabda-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan bersama saudara-saudari kami. Kami mohon bimbinglah dan mampukanlah kami agar senantiasa mengasihi Engkau melalui tindakan kasih kepada sesama yang membutuhkan di dalam perjalanan hidup kami. Seperti teladan yang diberikan oleh orang Samaria yang murah hati, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih atas waktunya. Saya mengucap syukur sudah mendengarkan saya, melihat video yang sudah saya buat ini. Semoga video ini berguna dan bermanfaat bagi setiap orang yang melihatnya untuk Minggu PKSN yang ketiga ini. Yesus hadir bagi mereka yang menderita. Kita juga wajib hadir bagi mereka yang menderita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas atensinya mendengarkan saya. Saya mohon maaf jika ada perkataan yang kurang menyenangkan, perkataan yang kurang berkenan dalam hati. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita saling menolong, saling mendoakan satu sama lain bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang hidupnya kurang baik, kurang beruntung dan menderita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan berkah dalam.